Kemudian ini intervensi wajib yang harus diberikan kepada seluruh pasien. Nah, yang perlu diperhatikan bagi perawat adalah bagaimana cara memasang APD, dan juga termasuk adalah saat melepaskan APD, karena beberapa laporan perawat-perawat itu justru terkontaminasi virus ini bukan pada saat dia merawat pasiennya, tapi pada saat dia melepas APD tapi dengan prosedur yang tidak sesuai SPO gitu. Kemudian untuk mendeteksi pasiennya ini butuh isolasi atau tidak, itu sudah harus dilakukan di triase. Jadi kalau kemudian hasil triasenya menunjukkan bahwa dia ini suspek COVID, maka dia tidak boleh masuk ke dalam gedung utama IGD. Dia di pintu berlainan dia harus sudah masuk ke ruang isolasi, tidak boleh masuk ke ruang utama IGD, sehingga keperluan isolasi atau tidak itu sudah harus dicek di triase, bukan sudah masuk pasiennya di IGD terus kemudian baru dipikirkan butuh isolasi atau tidak, tapi sebelum pasien masuk ke ruang IGD. Kemudian ini menjadi tantangan di kita karena saya sangat yakin se-Indonesia ini ruang isolasi IGD-nya sangat terbatas. Nah, padahal iya, padahal seperti di RSUI saja yang rumah sakit rujukan, ruang isolasi IGD-nya itu hanya ada 2 gitu, sehingga kemudian harus betul-betul dipilah mana yang prioritas untuk bisa dimasukkan ke ruang isolasi. Dan kalau sudah masuk di ruang isolasi harus sangat cepat flow pasiennya supaya bisa untuk pasien-pasien yang lain yang juga membutuhkan ruang isolasi. Nah, kemudian yang perlu dipahamkan ke masyarakat adalah tidak semua pasien itu harus dilakukan isolasi di rumah sakit. Pasien-pasien yang dia gejalanya ringan itu dia bisa melakukan isolasi mandiri di rumah saja. Kemudian kalau dia sudah gejalanya sedang, nah ini baru dipikirkan untuk silakan menghubungi 119. Nanti kemudian dari 119 itu akan diantar ke rumah sakit darurat yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Kemudian nah yang betul-betul gejalanya berat dan kritis, nah ini yang perlu dirujuk ke rumah sakit rujukan yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Terapi oksigen ini bisa dibilang terapi yang sangat prinsip untuk pasien-pasien COVID-19 karena masalah utama pada pasien ini adalah masalah oksigenasi yang bisa menyebabkan pasien mengalami hipoksia yang kalau tidak tertangani bisa menyebabkan gagal nafas, kemudian berlanjut menjadi gagal jantung atau henti jantung. Kemudian yang utama harus dilihat pada pasien-pasien ini, terapi oksigen ini yang pertama kali harus dilihat adalah pasiennya itu dalam kondisi jalan napasnya masih paten atau tidak, dan yang kedua harus dilihat kemampuan napasnya itu masih spontan atau tidak, karena nanti akan menentukan terapi oksigen seperti apa yang akan didapatkan oleh pasien. Nah, untuk saat ini ada banyak riset dan guideline yang menganjurkan pasien COVID itu menggunakan HFNC. Dia modelnya nasal kanul, cuma keistimewaannya kalau nasal kanul biasa itu hanya optimal bisa sampai 4 liter, tapi kalau menggunakan HFNC ini bisa sampai 70 liter per menit. Walaupun guideline-nya alatnya bisa sampai 70 liter per menit, guideline-nya menganjurkan setidaknya diberikan 30 liter per menit. Nah, ini keuntungannya banyak daripada pasiennya harus dilakukan NIV yang dia nanti alatnya itu sangat besar dan itu membuat pasiennya mengalami kondisi kecemasan yang bertambah.